Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Siska asal Subang, ya, yang menanyakan bagaimana cara mengatasi adik saya yang susah sekali untuk sholat. Dan kalau dikasih tahu sama saya atau ibu saya, suka ngebantah dan nyolot gitu ngomongnya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW sudah memprediksi bagaimana umatnya itu kan tidak satu model, ya kan, akhlaknya, imannya, ya, kesolehannya kan enggak, ya kan. Makanya di Al-Quran, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan. Tuh, kalau perintahkan kan ada otoritas, ketegasan dari pihak orang tua. Ahlaka. Ahlak ini anak, ya, mantu atau ya apa lingkungan keluarga kecil lah, begitu ya, yang ada di lingkungan rumah. Itu perintahkan olehmu ya bis sholat, untuk menunaikan sholat. Kalau perintah itu kan berarti bahasanya juga ada ketegasan loh, ya kan, dan tidak hanya sekali dua kali kan kalau merintah itu, dan dipantau. Kalau tidak ya diingatkan, ditegur, sampai mungkin pada satu titik ya perlu bahasa ancaman kan begitu, ke karyawan, apalagi ke keluarga sendiri, ya begitu, ya kan, pada mereka yang malas itu. Allah Maha tahu ini ya ada tipe-tipe hambanya yang malas gitu, makanya perintahkan. Dan wastobir 'alaiha, harus sabar begitu untuk menjalankan memerintahkan sholat itu. Iya, ini pakai segat wastobir, bukan hanya wasbir. Kalau wasbir sabar ya. Kalau wastobir itu lebih kuat lagi gitu kan. Jadi dengan berbagai cara, tapi tidak merupakan kekerasan, tapi menunjukkan kesabaran. Begitu kan. Termasuk main, ya kamu kalau tidak mau sholat dengan baik atau ke musola berjamaah, nggak dikasih uang jajan atau apa kan begitu, iya kan, itu termasuk wasilah min wasailit tarbiyah. Jadi sarana pendidikan, ya edukasi itu harus dilakukan, ya itu kan mungkin bahkan dalam hadis, ya kan, muru auladakum bisolat, ya kan, perintahkan saudara-saudaramu, anak-anakmu nih, anak-anak ya kan, untuk melaksanakan sholat kan. Wahum abna sab'i sinin atau sitti sinin, ketika mereka umur 7 atau 6 tahun tuh sudah diperintah tuh. Kalau 5 tahun di bawahnya itu kan ya diajak-ajak lah gitu, gendong-gendong gitu kan. Tapi kalau sudah 6 tahun perintah, iya. 7 tahun perintah, belum mau juga tadi ya kan, wadribuhum ala tarkiha wahum ashri sinin. Kalau udah 10 tahun masih mau pukul, ya kan, tapi pukul mendidik tentu saja kan, itu sampai seperti itu ya. Insya Allah kalau cara-cara seperti itu dilaksanakan oleh orang tua, ya sebandel-bandelnya anak tuh masih ada rasa hormat, rasa takut pada orang tuanya. Kalau sampai wadribuhum alaiha itu insya Allah ya kan. Jadi itu metode-metode yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah tentu disertai doa, ya kan. Ketika ibu dan bapaknya sujud waktu sholat, ya kan, doakan anak tuh kan, itu ya. Insya Allah toh yang punya hati itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Iya kan, yang melembutkan hati. Wallahualam. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Yulia asal Serang yang menanyakan hukum waris jika suami yang wafat dan meninggalkan satu istri, istrinya setelah cerai, dan satu anak perempuan. Jadi, suami yang meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya waris mewarisi ini karena ada peristiwa hukum, apa itu, al-wafah, wafat. Ya, yang wafat di sini kan suami. Ya kan? Wafat dan meninggalkan aset warisan, ya kan? Harus ada warisan. Nah itu bagaimana? Apakah seseorang yang wafat itu asetnya jadi milik siapa? Tidak otomatis jadi milik ahli waris.
tapi kembali dulu kepada pemilik hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kan? Itu apa? Akidah atau filosofinya begitu, kembali. Ya, Allah memang tidak memerlukan hal itu secara fisik, pasti itu kan. Artinya kembalikan kepada ketentuan Allah. Begitu. Ada ayat nggak tentang itu? Ada, baca. Tak bagusnya. Ya, kumpulin. Ya, jadi ya siapa ahli waris? Nah, ini penting. Ya, ahli waris itu adalah orang-orang yang disebutkan di dalam ayat dan masih hidup yaumal wafat. Ketika ya bapak sebagai pewarisnya wafat. Nah, di sini kan ada yang disebut istri ya. Istri dan satu anak perempuan. Oke. Kalau anak kan tidak ada bekasnya. Ya, wafatnya sudah setahun yang lalu, anak masih ada sekarang ya masih status anaknya kan. Nggak ada bekas anak masa. Kalau istri ada bekas nggak? Ada. Ada. Nah, jadi kalau yaumal wafat itu ya tanggal, hari, jam kan. Si fulanah ini masih fi dhimmah zaujiyah, istilah dalam hadis fikih itu. Jadi masih dalam tanggungan suaminya. Jadi masih ya dalam ikatan nikah. Pernikahan. Nah, tuh. Jadi, lewat jam itu sudah janda itu, ya kan? Itu begitu. Ya, jadi tentukan ini ibu ini pada hari H jam D-nya masih berstatus sebagai istri atau tidak. Itu penting, ya kan? Seandainya masih, ya kan? Ya, mendapatkan. Maka ya dicatat dulu. Oh, berarti sebagai ahli warisnya satu ada istri, dua ada anak. Oh, ada, catat. Ada bapak, ibu, misalnya tidak ada, ya kan? Nah, itu penting. Tinggal apa dan berapa asetnya itu gampang. Tapi biasanya sengketa itu siapa yang berhak, siapa yang tidak. Biasanya di situ, masa di situ dipetakan dulu siapa ahli waris. Ahli warisnya. Lalu kalau perlu itu kan ya mengundang seorang ustadz atau Pak RT, Pak RW kan begitu disaksikan. Ini ahli waris almarhum itu ya pada hari almarhum wafat, ini fulan dan fulanah dan begitu. Ya jelas ada keterangan desanya nggak ada. Ya udah selesai ya kan, berarti tidak ada sengketa itu kan. Nanti kalau ada yang ngaku-ngaku ya tinggal dikesampingkan kan begitu. Nah, jadi itu dulu pastikan. Seandainya masih status istri, seandainya ya kan, maka karena ada anak perempuan ya, anak perempuan itu adalah separuh, ya setengah dari harta yang ditinggalkan, kan begitu ya. Ya. Lalu ibu itu karena ada anak, ya itu jadi 1/8 gitu ya kan. Nah, masih ada sisa, ya udah ada metode yang disebut sudah. Kalau masih ada sisa, itu namanya rod, ya dikembalikan kepada ahli waris yang ada. Ya, ahli warisnya ada itu ibu dan anak perempuan. Jadi proporsional dikembalikan, sekian begitu. Itu menurut jumhur ulama itu lebih adil begitu. Oh, masih ada sisa nih sekian, ya dibagikan kepada ahli waris yang ada dengan metode rod, ya disebutnya itu lebih adil ya. Memang ada pendapat fikih ya, kalau sisanya ya ada ahli waris, bukan ahli waris, disebutnya dawil arham, saudara-saudara, bukan dawil furud ya. Kasihan juga mereka kan, ya boleh itu kan, boleh. Kalau ahli warisnya ini dawil furudnya setuju. Lagi-lagi kan, ya, iya, kasihan itu ya kan. Sesuai dengan ayat juga, wa idza hadaral qismata ulul qurba. Nah, apabila hadir dalam acara pembagian warisan karib kerabat yang bukan ahli waris, ya ada mungkin gitu. Ya, termasuk juga anak yatim, ya kan. Farzuquhum minhu, begitu. Udah kasih.
mereka itu minhu dari sebagian aset yang akan diwariskan. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ya, tapi jangan sambil ngomel ya kan. Ya, berikan ucapan kepada mereka ucapan yang memuliakan. Begitu, Masya Allah. Jadi berkah dengan cara begitu, insya Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Yadi asal Garut yang menanyakan, apakah benar khodam leluhur bisa membantu anak cucunya? Bismillahirrahmanirrahim. Bantuan tuh al-ma'unah ya, orang yang minta bantuan al-isti'anah. Kan begitu ya? Dalam ilmu akidah tuh begitu. Disebutkan dalam hadis. Seorang yang beriman itu ya dalam kondisi perlu meminta bantuan ya, bagaimana nih, boleh kepada sama boleh, tetapi sebelum itu minta dulu kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Begitu ya. Mudah-mudahan orang yang akan kita datangi itu dilembutkan hatinya menjadi ya terbuka, kan begitu ya. Jadi kalau langsung begitu mungkin saja ya dalam kondisi batin hati yang kurang ya kan. Makanya walaupun kita mau komunikasi ada keperluan dengan sesama, ya minta dulu kepada yang punya, ya kan? Begitu. Itu akhlaknya begitu. Nah, ya. Lalu mintalah kepada siapa yang memang kita perlu bantuan. Minta bantuan apa? Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, ya minta tolonglah kepada Allah. Nah, sudah terjawab nih. Tadi minta tolong kepada khodam. Berarti kan di luar. Di luar isti'anah kepada Allah. Jadi secara imani akidah itu tidak cocok, ya kan. Bahkan di surat Al-Jin, dibaca nanti kan. Jin itu diantara kerjaannya itu suka goda-goda tuh, ya kan. Bahkan tiap diri kita itu ya untuk menguji iman kita itu disediakan namanya penyerta, korin, ya kan. Masing-masing gitu. Para sahabat tuh sampai tanya, apakah baginda Rasul juga? Iya, saya juga ada korin saya nih kiri kanan gitu kan. Tapi ya saya nasihati, saya dakwahi kan, fa aslama tuh kan. Maka dia masuk Islam, jinnya jin Islam gitu. Jadi ada kategori jin Islam. Nah, korin kita ini kiri kanan nggak tahu kita sudah dakwahi atau belum, ya kan. Kita tidak tahu kan bagaimana mendakwahinya, baca Al-Quran, ya kan. Sebab ketika membaca Al-Quran, jin itu yastami'un Al-Quran, mendengarkan. Lalu ya tertarik, kan begitu ya. Kalau untuk ngusir gampang. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja lari itu ya. Tapi kan maunya ya jin tidak ganggu ya, tidak lari tapi tidak ganggu maunya kita. Tapi tidak boleh kita isti'anah, ya kan? Dalam ayat ya itu wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Adalah banyak orang-orang dari kalangan manusia minta tolong kepada jin. Itu fazaduhum rahaqa. Perbuatan itu menambah mereka makin ada kelelahan rohani, capek, lelah, ya sesat. Itu kan rohako. Hidup ini kok capek gitu, melelahkan. Mungkin itu gara-garanya, ya kan. Mestinya minta tolongnya kepada saudara, bantu kepada saudara. Setelah minta tolong kepada Allah, jadi tenang, ya kan. Ini langsung ke jin. Itu fazaduhum rohako. Jadi jangan dilakukan itu ya. Kalau hidup kita mau tenang. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Adam asal Cirebon. Ya, saya ingin bertanya, sebagai panitia di masjid yang kebetulan sedang direnovasi dan ada kunjungan dewan reses di kampung saya, apakah boleh meminta sumbangan melalui reses dewan tersebut? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dewan itu anggota dewan, baik pusat, ya provinsi, kabupaten, kota, itu ketika ya dilantik ya sebagai anggota dewan, itu
itu kan baca perjanjian, sumpah. Ya, saya ya di poin ketiga itu setelah tentu apa namanya taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya kan peraturan. Nah, itu sumpah itu setelah menyebutkan demi Allah ya. Jadi kalau ada orang yang mencurigai ya pejabat negara, anggota dewan bahwa ini kurang taat Pancasila itu keliru. Sudah bersumpah kok kan. Iya, sumpahnya kan menyebut nama Allah lalu taat pada ini bla bla bla. Poin 3 itu memperjuangkan aspirasi ya masyarakat dari daerah pemilihan. Itu udah bersumpah seperti itu. Jadi wajib, iya kan? Wajib mengingatkan bahkan bagaimana ini kalau Pak Dewan yang ngasih, oh malah bagus ya. Bahkan mungkin disebutkan, Bapak itu ada titik satu lagi di sebelah sana, kalau berkenan ya kita tinjau begitu kan. Nah, begitu karena memang itu tanggung jawabnya begitu kan ya, jadi itu halal bahkan ya perlu sambungkan dengan titik-titik yang memerlukan perhatian dan advokasi anggota dewan kabupaten kota provinsi sampai DPR RI pusat. Wallahualam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Ika asal Malang yang menanyakan apakah air yang ada di kaleng tertutup bisa dipakai untuk berwudu sementara volume kaleng tersebut 50 liter. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu ketersediaan air itu tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja kan. Walaupun musim hujan sekalipun bisa saja airnya kotor kan. Air bersih bisa saja campur dengan air kotor kan bisa saja. Apalagi kalau musim kemarau kan bisa kekurangan air bersih. Nah, kalau dalam kondisi air bersih ya apalagi orang ya jamaah haji atau umroh di sana kan bawa air untuk wudhu. Dahulu Panglima Besar Sudirman tuh bawa air di kendi gitu kan, dititipkan kepada ajudannya. Begitu tiba waktu sholat ada azan, nah jadi azan itu penting tuh, iya kan? Iya, jangan azannya pelan-pelan, teriak azan itu. Ya kalau tidak cukup ya pakai loudspeaker, tapi cukup sebatas azan itu saja, paling berapa menit ya kan? Ya itu, jadi ya kita harus memuliakan syiar Allah lah ya kan. Sebab Allah lah pemilik kata-kata itu. Jadi kalau orang merasa tersinggung dengan ya kalimah-kalimah syiar Allah, itu orang apa itu kan, ya kan? Kalau non muslim mungkin masih bisa dimaklumi lah. Tapi ternyata si Mbak Rosi ya pembawa acara itu dia itu ya selalu kan saya nggak pernah ya merasa terusik ya dengan suara adzan. Masya Allah kan. Jadi kalau tidak ada hati yang kelam itu non muslim saja nggak ada masalah kok kan. Iya, bahkan ya tidak sedikit non muslim itu masuk Islam. Ya, masuk Islam. Iya. Ya ada yang bilang saya itu sudah berpuluh tahun di sini biasa aja tuh. Tapi pada waktu itu siapa tuh namanya itu ada di dengar adzan itu merinding gitu kan, seperti kena strum, iya kan, keringetan. Ya, berarti saat itulah hidayah Allah datang dan dengan wasilahnya itu dia masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi luar biasa itu adzan itu ya, harus kita muliakan. Kalau kita yang tidak memuliakannya ya siapa lagi kan? Begitu. Ya. Soal air. Ya. Nah, air itu asal cukup tentu untuk membasahi anggota wudhu. Ya, kalau cukup membasahi hanya satu kali cukup saja satu kali karena keterbatasan air ya kan. Kalau masih tersedia ya sampai bisa membasuhi begitu kan. Kan ada membasuh, ada yang mengusap ya. Muka itu 3 kali. Ya kalau ini harus 3 kali nggak cukup nih, cukup 2 kali. Wah masih belum cukup juga karena
krisis air Krisis bersih, air bersih, ya. cukup satu kali. Karena ada riwayat-riwayat yang menyebutkan 1 kali, 3 kali, 2 kali. Jadi itu tidak usah dipertentangkan. Itu digunakan sebagai keleluasaan saja. Nah, kalau 50 Liter mah banyak. banyak itu cukup ya kan untuk membasuhi dan membasahi cukup insyaallah taala begitu. Cukup insyaallah, apalagi tertutup ya kan. Jadi kesuciannya terjaga ya, bahkan bersih juga begitu. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Rika asal Semarang yang menanyakan bagaimana memotivasi diri kalau sudah tidak punya semangat hidup, malas ibadah, iman kurang, malas merawat tubuh, kerjaannya baring saja seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita ikut mendoakan mudah-mudahan segera disembuhkan ini kan ini penyakit juga ya. Berarti kan penyakit apa? Ya, malas tuh penyakit tuh. Oleh karenanya disebutkan dalam salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW tuh, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Jadi ada 6 bahaya itu yang mengancam siapa saja ya kan. Dianjurkan kita mendawamkan itu sebagai doa. Ya, paling tidak sehari sekali pagi-pagi, syukur bisa 2 kali. Ya, di mana itu doa itu ada di buku yang namanya Al-Ma'surat itu ada. Cari ya, tanyakan kepada ustadz yang dekat, pinjam buku Ma'suratnya dong. Mau cari itu doa itu. Nah, begitu. Dulu kisahnya ada ya di antara sahabat tuh kelihatan begitu merenung saja oleh Umar bin Khattab, kamu ini waktu-waktu orang itu pada pergi berusaha, kamu kenapa? Saya bingung dengan utang, begitu kan. Dulu juga ada kan, dilaporkan ke baginda Rasulullah SAW, gitu kan. Katakan ke dia, maukah dikasih resep ya untuk menghilangkan ya apa yang kamu rasakan? Oh iya mau. Nah, doa inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu resep yang jitu, ya kan? Jitu untuk para sahabat dulu, jitu untuk siapa saja. Asal dasar kita iman, ya kan? Tuh ya. Jadi kasal kemalasan itu penyakit, ya harus diobati, harus di healing, ya. Jadi psychological healing itu kan mental itu. Tentu ya harus ada langkah selain kata-kata berdoa, ya. Makanan kita halal, minuman kita halal kan begitu, ya kan? Lalu sering-sering mendengarkan tilawatil Quran, ya paksakanlah sholat ya walaupun tidak berjamaah di masjid atau musola. Memang ya harus ya seseorang itu secara fisik kuat. Kenapa? Asalnya ya lemah, tapi karena dia memaksakan untuk exercise olahraga ringan. Jadi ada memaksakan supaya dengan memaksakan itu ototnya jadi kuat kan begitu ya. Latihan mata, latihan apapun begitu, termasuk spiritual kita itu harus dilatih, dipaksakan begitu ya. Insya Allah dengan selangkah 2 langkah, langkah ketiga Allah akan memberikan tenaga ya yang luar biasa sehingga kesananya itu ada kelezatan, kelezatan kan begitu. Jadi demikian. Ya, bagaimana caranya ya mulailah ya tadi ya mulai tentu saja mendengarkan ayat Al-Quran, mulai mendengarkan kalam ilahi dan lain-lainnya termasuk tadi doa resep Nabi SAW ya. Itu insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya menanyakan terkait hukum memindahkan makam. Ya. Makam ibu ada di Sumatera, tepatnya di Rantau Perapat, Sumatera Utara. Meninggal sudah sekitar 45 tahun yang lalu. Bolehkah memindahkan makam beliau ke Jawa dekat dengan makam bapak, biar mudah menziarahinya? Ya, tidak ada nas yang melarang, ya kan. Ini kan termasuk muamalah, perlakuan, ya kan. Nah, para ulama punya kaidah fikih, al-aslu fil muamalati al-ibahatu. Pada dasarnya hukum ya muamalah itu mubah.
selama satu tidak ada dalil yang melarangnya, yang kedua tidak ada kemudorotan yang ditimbulkannya. Ya. Berarti dalil tidak ada, tinggal soal ada nggak kemudorotan. Satu, kemudorotan itu termasuk ya, cara ya kita menghormati rufat. Rufat tuh tulang belulang, ya kan? Kan masih ada. Tulang belulang masih ada. Dan kita harus memandang bahwa itu adalah tulang belulang ibu kita. Ya jangan tuh dianggap ini kayak tulang belulang atau main gitu. Enggak kan? Ya dulu bagaimana ketika ibu masih hidup, cara kita memperlakukannya. Begitu, ditampung, lalu ya carikan air boe kalau ada, ya kan, letakkan boe di bawah, ya kan, dengan boe itu kan. Nah, itu jadi cara menghormati ya, birrul walidain. Selama beliau itu hidup wajib kita birrul walidain, dan setelah beliau wafat juga harus birrul walidain. Tentu saja doa, tentu saja sedekah atas nama ibu, kan begitu, silaturahmi kepada tetangga-tetangga atau teman-teman ibu, kan begitu ya, dan mendoakan ibu dengan magfirah dan rahmah. Rabbig firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu nanti disebutkan ibu itu karena husnul khotimah sudah diberi tempat, ya kan, tapi ya suatu waktu tempat itu naik. Kalau hotel itu dari hotel bintang 3 begitu, atau bintang 4, wah ternyata disuruh oleh malaikat naik ke bintang 5 lah, kita kira-kira, atau yang lebih baik. Kaget kan, ya padahal di bintang yang kemarin saja alhamdulillah sudah begitu. Ya kenapa ini kok begini, kan begitu. Apakah yang lain juga? Nah, apakah kamu lupa punya anak yang soleh, ya kan? Nah, itu berkat doa anak soleh. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. So itu naik begitu. Ya, jadi tentu hal yang kedua selain birrul walidain niatnya, yang kedua juga pastikan aman. Ya, tidak ada kesan yang apa-apa. Ya kan. Tentu kasih tahulah. Mungkin RT atau bukan pejabat apalah ya, keamanan setempat, kasih tahu Pak Bapak, jangan ada salah paham, kan bisa saja niatnya baik, ya kita kurang komunikasi dengan orang setempat, kan bisa saja difitnah, kan begitu, begitu ya, apalagi zaman kiwari, ya kan. Nah jadi begitu. Yang ketiga tentu saja aman ketika kita membawanya ke tempat yang dituju, dan di sana sudah disiapkan, ya kan. Nah, boleh kalau ya mau disatukan aja dengan bapak boleh, ya kan, artinya disatu gitu boleh, ya karena faktor tidak ada tempat lagi ya kalau masih ada bagus ya tempat sendiri walaupun berdampingan dengan makamnya bapak almarhum, boleh insya Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya.